Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghifari Indrawan dengan NIM 233640717, Prodi Teknik Elektro Non Kependidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang prinsip kerja trafo yang sudah saya ketik melalui Word, dan saya akan mempresentasikannya dan mungkin saya sedikit membaca di sini. Baiklah, prinsip kerja trafo adalah sebuah mesin tetapi tidak mempunyai bagian yang bergerak. Oleh karena itu, trafo disebut sebagai mesin statis. Trafo mempunyai 3 bagian utama, 2 lilitan dan 1 inti logam, yang lilitannya merupakan lilitan belitan dalam bentuk kumparan yang terbuat dari penghantar arus yang baik. Belitan transformator memainkan peran utama dalam mesin. Kumparan belitan berperilaku seperti induktor. Ketika arus bolak-balik dibiarkan mengalir melalui salah satu belitan, maka akan terjadi flux bolak-balik yang dihasilkan di sekitar belitan. Besarnya flux ini sebanding dengan besarnya arus yang mengalir melalui belitan tersebut. Arah flux tersebut sesuai dengan arah arus. Arah arus pada belitan dapat diketahui dengan menggunakan rumus tangan kanan, aturan pegangan seperti ini. Yang aturan ini menyatakan bahwa ketika kita menggenggam tangan kanan dengan merentangkan ibu jari sepanjang sumbu kumparan atau belitan dan 4 angka lainnya sepanjang arus dalam kumparan, maka ibu jari menunjukkan arah flux. Dihasilkan di dalam kumparan sepanjang sumbu flux ini menjadi maksimum besarnya ketika arus mencapai maksimumnya. Selama 1,5 siklus gelombang arus bolak-balik, flux menjadi 0 ketika arus dalam kumparan melintasi sumbu 0 lagi. Untuk setengah siklus berikutnya flux menjadi maksimum, tetapi berlawanan arah ketika arus mencapai puncaknya. Membalikkan maksima dengan cara ini, arus bolak-balik menghasilkan flux yang bervariasi secara terus-menerus di sekitar belitan. Garis-garis flux menghubungkan belitan itu sendiri, dan flux tersebut bervariasi sehingga akan menjadi EMF induksi sendiri pada belitan. Fenomena ini disebabkan oleh hukum induksi elektromagnetik Faraday. EMF induksi ini atau tegangan apapun yang Anda katakan sama besarnya dan berlawanan polaritas tegangan suplai tegangan bolak-balik yang disuplai menyebabkan arus bolak-balik pada belitan yang menghasilkan flux yang terus-menerus bervariasi di dalam dan di luar belitan. Flux yang terus-menerus berubah ini menghasilkan EMF induksi pada belitan, sehingga kita dapat mengatakan bahwa tegangan suplai disebabkan oleh tegangan induksi. Belitan merupakan akibat dari sebab ini, maka menurut hukum lensa tegangan induksi ini akan mempunyai polaritas yang berlawanan dengan tegangan suplai, karena menurut hukum lens efek selalu berlawanan karena tegangan induksi sendiri pada belitan tidak bergantung berdasarkan jumlah belitan pada belitan, tetapi bergantung pada tegangan suplai Tetapi tegangan induksi per belitan bergantung pada jumlah belitan pada belitan. Ini tidak lain hanyalah EMF induksi dibagi dengan jumlah belitan pada belitan. Baiklah, sekarang kita sampai pada belitan kedua pada trafo. Dengan anggapan satu belitan terpisah didekatkan ke belitan pertama, maka belitan kedua ini tertekuk dengan porsi flux yang bervariasi dari belitan pertama. Belitan karena hubungan flux yang bervariasi ini juga akan ada EMF induksi di atasnya.
EMF induksi ini akan sangat kecil. Karena hubungan flux kecil, maka laju perubahan hubungan flux juga kecil. Dan menurut hukum Faraday, EMF di induksi melintasi sebuah kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan hubungan flux. Jika sekarang kita menghubungkan rangkaian tertutup pada belitan kedua, kita akan mendapatkan arus yang sangat kecil melalui rangkaian, asalkan belitan kedua ditempatkan lebih dekat ke belitan pertama, sehingga kita telah melihat bahwa beberapa bagian dari daya input diubah menjadi output melalui belitan kedua. Hal ini karena sebagian flux yang dihasilkan dari belitan pertama dihubungkan dengan belitan kedua. Sekarang jika kita ingin mengubah daya listrik maksimum dari belitan pertama ke belitan kedua, kita harus menghubungkan flux maksimum dari belitan pertama belitan ke belitan kedua. Hal ini dilakukan dengan menempatkan inti magnet dengan keengganan rendah di antara belitan ini. Baja merupakan bahan magnet dengan keengganan rendah yang terkena. Jadi kita bisa menggunakan baja untuk membuat inti magnet dengan keengganan rendah di transformator segera. Setelah kita menempatkan inti baja di antara belitan ini, hampir flux yang mengelilingi belitan pertama akan terkonsentrasi di dalam inti dan dihubungkan dengan belitan kedua. Karena hubungan flux yang hampir sama dengan belitan kedua, sekarang laju perubahan flux terhadap waktu adalah sama pada kedua belitan, karena sebagai hari profil hukum induksi elektromagnetik. Mungkin hanya ini yang dapat saya simpulkan pada penjelasan kali ini. Banyak maaf ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.